Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Dekat Ketapang, Pak Haji. Ketapang ya? Iya. Oh iya. Asli lahir situ? Enggak, saya aslinya Jawa Timur, Ngawi. Ngawi? Iya. Kok bisa dapat tinggal di situ? Karena dulu merantau. Oh. Apa kegiatannya di situ? Saya dulu kerja di restoran. Restoran apa? Restoran Chinese food. Chinese food. Iya. Berapa lama? Ada 32 tahun. 32 tahun. Di bagian apa? Bagian resepsionis sama marketing, Pak Haji. Oke, apa nama restorannya? Restoran Ekaria. Ekaria di mana lokasi? Ketapang. Di Ketapang itu? Depan Gas Negara. Oh iya. Berarti itu udah lama dong tuh restorannya? Udah dari tahun hampir 100 tahun tahun ini. Tahun ini? Iya. Wow, luar biasa. Sekarang banyak apa kegiatan sehari-hari? Saya sekarang kegiatan saya itu jual ayam geprek, Pak Haji. Ayam geprek. Iya, Join apa punya sendiri? punya sendiri. Nah, di rumah tuh di situ tinggal sama siapa aja? Saya di rumah tinggal sama suami, sama anak kos. Di rumah saya ada yang kos 3 orang. Oh ada. Berapa bulanan bayar kosnya kalau 750, Pak Haji. 750. Itu kamar mandi di dalam apa di luar? Di luar, di samping. Di samping. 3 kamar. Iya, Nah, itu rumah yang ditinggalin udah jadi milik sendiri atau masih sewa? milik sendiri. Milik sendiri. Iya. Wow. 32 tahun kerja di Chinese food. Iya, Nah, suami apa kegiatannya? suami saya teknisi di restoran tersebut. Di restoran itu? Iya. Sekarang masih kerja apa udah buka usaha bareng ayam Masih geprek? kerja, masih kerja. Jadi teknisi masih? Iya. Nah, tuh ayam geprek punya pribadi atau punya join atau punya PT atau punya perusahaan apa? Kalau ayam geprek saya punya saya sendiri, tapi saya tempatnya sewa, Pak Haji. Oh. Jam berapa tuh dagang ayam geprek? Dari jam 10 pagi sampai setengah 5 Setengah 5 sore ya. sore. Nah tuh masaknya di mana tuh, ngolahinnya ayamnya, ngungkepnya apa tuh di mana? Kalau saya nyuci di rumah, Heeh. terus saya bawa ke tempat jualan situ. Saya masaknya di situ. Oh iya. Tempatnya tuh kios atau tenda atau apa? Saya tempatnya biasa di pinggir got, di atas got gitu, Pak Haji, kayak Jadi tenda. Heeh. Sewa tuh begitu? Iya, Oh sewanya kemana? ke pemiliknya. Depannya? Iya, yang ngelola situ. Oh berapa sebulan? Bulan itu 9 juta. 9 juta? Iya. Setahun. Setahun 9 juta. Iya. Nah ini kok tahu RDI dari mana? Saya dari lihat di YouTube, Pak Haji. Terus? Saya udah pernah kesini 3 kali sekarang. Yang dulunya saya nggak privat, saya ada di Atas. ya. Terus ini kebetulan saya punya kepengen renovasi rumah gitu. Yang di Ketapang ini? Bukan, yang di Jawa. Oh yang di Jawa. Jawanya Iya. mana? Semarang. Semarang. Iya. Suami orang mana? Suami saya orang Semarang, sayanya orang Ngawi. Orang Ngawi. Nah punya rumah di Semarang. Iya. Siapa yang nungguin di Semarang nih kalau sekarang lagi di Ketapang? Anak saya. Oh anaknya berapa semuanya? 1, Oh laki perempuan. perempuan. Udah nikah apa belum? Udah, cucu saya 1 Tinggal di di Semarang. Semarang. Apa kegiatannya di Semarang putrinya? Anak saya bekerja, kalau suaminya lagi ngelola sembako. Oh. Buka agen sembako. Lah ini kebetulan mau direnovasi, Pak Haji. Saya kekurangan dana, terus saya ingat ke Pak Haji aja deh gitu. Minta Iya. solusinya gitu. Butuh berapa buat renovasi? Ya 500-an sih, Pak Haji. 500 juta. Iya. Ya. Saya udah minjem kakak nggak dikasih, minjem adik nggak dikasih. Janganlah. Praktekin ilmunya Allah aja yang ada di RDAY. Iya. Apa yang bikin banyak yakin ke RDAY kalau boleh tahu?
Yang bikin saya yakin soalnya saya lihat-lihat orang-orang kayaknya sukses-sukses gitu. Iya. Kalau minjem kakak kan mesti balikin. Iya. Kalau minjem di bank mesti jaminan. Betul. Kalau Pak Haji. minjem ke orang ngemis-ngemis. Hmm. Ngerinya kita nanti pada saat kita minjem, padahal kan kita minjemnya enggak 500. Kadang dia minta lebihnya. Iya betul. Nah, lebihnya minta, galaknya juga ada. Iya betul Pak Haji. Selain pengen punya duit 500 juta, apalagi hajatnya? Saya hajatnya kepengen usaha anak saya rame. Usahanya apa? Sembako. Yang tadi rumahnya mau direnovasi tadi. Oh iya. Jadi pengen usaha sembakonya rame. Nah saran saya, karena mbaknya yang ke RDAY, mbaknya aja yang meraktekin ilmu RDAY. Apa tuh? Bangun jam 00, bisa gak coba? Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Coba. Pak Haji, emang kalau baca Quran udah pasti kaya raya tajam melintir? Pasti mbak. Karena udah dibuktiin sama penulis sama sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya 30 juz. Nah mbaknya coba baca Qurannya 12 juz. Paksain. Manjur banget. Sama mbaknya sholat tobat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah kalau sholat tobat dari maghrib sampai isya 18. Dari jam 5 pagi sampai mau tidur 50 salam. Berarti saya nggak usaha dong. Dicicil sebisanya dulu. Sambil mbaknya berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Bulan ini atau minggu ini saya punya duit 500 juta buat renovasi rumah saya di Semarang yang ditinggalin putri saya. Terima kasih Allah, terima kasih. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Hah? Oh iya minum. Minum dulu. Terima kasih Allah, terima kasih sambil angkat tangan. Hajat saya sudah Allah kabulin. Saya punya duit 500 juta untuk renovasi rumah putri saya tercinta. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi mbaknya harus prasangka baik. Jadi nomor 1, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Yang kedua, paksain sholat tobat 68 kali. Yang ketiga, mbaknya berprasangka baik sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Hajat saya sudah Allah kabulin. Alhamdulillah saya punya duit 500 juta buat renovasi rumah putri saya yang di Semarang. Gitu. Udah aja itu, terus dibaca. Terus ada lagi? Yang sulit apa kalau dipraktekin ilmunya? Itu dari sifat 18, ada gak di mbaknya tuh 18? Ada Pak Haji, saya orangnya suka cengeng. Contohnya? Contohnya kalau ada orang sedih gitu, saya ikut sedih. Aduh. Gitu. Kalau ada orang nangis, ikut nangis, larut. Ya begitu Pak Haji, saya orangnya cepet cengeng. Janganlah. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Masa dia cengeng, kita ikut cengeng, dia nangis, janganlah. Kuat, harus kuat. Bangkit, harus bangkit. Terus apa lagi? Nggak boleh sedih tuh berarti tuh. Mikir Pak Haji. Mikir. Suka mikir. Apa yang dipikirin kalau boleh? Suka mikir kalau anak kayaknya susah gitu. Kan namanya orang tua Pak Haji ya. Ya. Pasti kepengen bisa bantu gitu. Mbak kalau boleh tahu nih. Dulu mbaknya tuh di Ketapang sebelum beli, sewa atau tinggal di restoran itu? Saya dulu kontrak Pak Haji. Kos dari pintu ke pintu gitu. Itu udah nikah apa belum waktu itu tuh? Belum. Waktu kos. Udah nikah aja juga kontrak-kontrak. Oh waktu nikah udah kontrak-kontrak? Iya. Nah bisa kebeli rumah di Ketapang. Itu kerja udah berapa tahun kalau inget-inget di restoran itu? 15 tahun kurang lebih Pak Haji. Nah
untuk dapetin aja rumah. Itu kalau boleh tahu inget-inget harganya berapa waktu beli? Inget-inget. 32.500. 32.500.000. Iya. Sekarang 2025 berapa tuh nilainya? Kurang tahu, itu udah saya renovasi 2 kali. Pertama sadak, terus kedua sacor. Itu habis berapa kira-kira tuh ngedak sama ngecor? Itu Dulu. hampir 150 lebih Pak Haji. Wow, berarti sekarang tuh rumah bisa harganya 0,5 miliar ya? 1 Iya. miliar ya? Saya ada 2 rumah Pak Haji, yang satunya ada 9 kamar khusus kos-kosan. Di situ juga? Di sebelahnya. Di sebelahnya? Mm-mm. Di Jalan Ketapang juga? Jalan pembangunan. Oh, Jalan Pembangunan. Iya. Oh iya iya. Itu kamarnya 9 dikosin. Iya. Berapa harga satu kamar? Kalau yang pakai kamar mandi dalam AC 1,5. Kalau yang kamar mandi luar 750 per kamar. Nah, inget-inget nih. Dulu tuh beli berapa tuh yang buat kos-kosan itu tuh? Saya beli sekitar hampir 300 Pak Haji. 300 juta? Nah, terus saya renovasi kemarin 200 lebih. Renovasi aja 200? Iya. Wow. Nah, mau saya, Mbak yang prihatin aja, kerja, suami juga kerja prihatin, bisa punya rumah di tempat yang sangat strategis. Itu kan strategis. Iya, Kemana? alhamdulillah nggak pernah kosong kamarnya. Nggak pernah kosong kan? Nggak pernah. Banyak orang cari karena kan di mana-mana tuh tempat usaha. Iya. Ya showroom, ya catering, restoran, ya apa ya kan? Iya. Nah, itu kan proses tuh Mbak. Dari Mbaknya masih gadis, married, alhamdulillah sekarang bisa punya rumah plus ada kos-kosannya. Nah, mau saya, Mbaknya juga prihatin yang sekarang karena Mbaknya sekarang usia berapa? 56, hampir 57 nanti Juli. Oh, berarti lahir tahun 8. 68. Sama nih? Oke. Nah, mau saya, iki Ngawi, iki Kediri. Lewat Lewat. Pak Haji, lewat rumah saya dia. Lewat? Lewat. Lewat Ngawi. Iya. Nah, mau? Hah? Cadas. Cadas. Saya Gontor Putri. Oh, Bantar Putri. Nah, mau saya di usia kita nanti 50-an menuju 60, saya mau punya Mbaknya udah nggak usah capek-capek. Duduk manis, duit datang. Tapi, harus ada tapinya. Mbaknya nanti masuk surga. Dalam arti kata apa? Dunianya nggak kita kejar-kejar kayak dulu. Tapi kita ganti sekarang dengan ngejar akhirat. Apa tuh? Baca Quran. Karena orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Kan lumayan Mbaknya bisa lihat cucu sampai ke pelaminan. Iya, amin Pak Haji. Tapi kalau Mbaknya nggak 100 tahun kan kasihan. Kedua, paksain Mbaknya bangun jam 00 wajib senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Karena udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf, dia baca Quran 30 juz, kaya raya tajir melintir. Apa yang diucap jadi duit. Nah, maksud saya, coba Mbaknya paksain baca Quran. Jadi yang tadi anak mau renovasi rumah di Semarang seharga 500 juta, jangan diharapin pasti ada duitnya. Kita kan suka ngarep, dari mana ya? Rumahnya udah pada keropos, dari mana ya? Itu namanya berharap, nggak boleh. Iya Pak Haji, soalnya udah ACC sama tukangnya, tapi duitnya kemarin mau. Mbaknya harus yakin, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Mbaknya harus yakin, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gitu, jangan banyak. Aduh, udah ACC sama tukangnya, tapi duitnya belum ada. Itu jatuhnya ngeluh. Masuk di pasal itu, yang 18. Jangan Mbak. Mbaknya harus yakin. Pasti ada uangnya. 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 Pasti ada uangnya gitu. Ya bos. Bentar ya. Baik. Ya. Ya. Ya.